Pada video yang keempat ini saya akan menjelaskan pengertian dari jembatan Shiratal Mustaqim yang jika kita tinjau dari penjelasan Al-Quran. Bagaimana kata Al-Quran, apakah jembatan Shiratal Mustaqim itu yang menghubungkan seseorang untuk mencapai surga atau mencapai neraka? Dan bagaimana penjelasannya? Simak video saya sampai tuntas, jangan dipotong-potong, jangan di skip. Silakan nikmati video saya sambil duduk santai, sambil merokok atau sambil minum kopi, silakan. Tapi sekiranya para sahabat belum sempat menyimak video saya ini di saat para sahabat berada, silakan ditonton di lain waktu. Karena ini video yang jarang diungkap oleh banyak ulama dan saya memberanikan diri untuk tampil beda dari banyak orang. Terima kasih atas perhatiannya dan simak video saya ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat semua? Semoga kabar baik senantiasa menyertai para sahabat hendaknya. Amin, amin. Kapanpun dari manapun para sahabat menyimak video saya ini, saya ucapkan selamat datang di channel Sebatas Menyampaikan. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan pengertian dari jembatan Shiratal Mustaqim kalau kita tinjau dari segi pemahaman atau pendapat para ulama. Kemudian saya sudah menjelaskan penjelasan jembatan Shiratal Mustaqim kalau kita tinjau dari ilmu bahasa. Dan yang sekarang saya akan menjelaskan jembatan Shiratal Mustaqim kalau kita tinjau dari penjelasan Al-Quran. Sebagaimana setelah saya sebutkan sebelumnya bahwa jembatan Shiratal Mustaqim itu adalah suatu jembatan penghubung untuk kita mencapai apakah kita masuk neraka ataukah kita akan masuk surga. Jadi penghubung itu seperti saya sebutkan sebelumnya adalah suatu proses atau suatu aturan yang harus kita lewati, suatu proses yang harus kita lewati, dan itu adalah namanya persidangan. Untuk mencapai persidangan tentu setiap kita telah dibekali surat dakwaan atau buku catatan tentang perjalanan hidup kita, mulai dari kita pantas untuk dipertanyakan kesalahan kita, yaitu setelah kita balik sampai kita akhir hayat kita. Dan buku itu adalah namanya buku induk. Dan itulah yang menjadi rujukan oleh Allah untuk mempertanyakan setiap kesalahan kita, dan Allah akan mempertanyakan alasan kita untuk berbuat, alasan apa yang kita sampaikan ketika Allah menanyakan apa alasan saudara melakukan ini dan itu pada tempat di waktu jam sekian. Dan setiap kita akan diberi kitab. Sebelum kita menjelaskan pemberian kitab, saya jelaskan dulu urutannya berdasarkan Quran yang telah saya kumpulkan, yaitu pada pertama sekali manusia itu dikumpulkan di Padang Mahsyar. Apa penjelasannya, apa dasar hukumnya, yaitu surat Hud ayat 103 dan surat Toha ayat 108. Kemudian setiap kita akan diberi catatan. Ini catatan kamu selama hidup di dunia, perjalanan hidup kamu, apakah kamu berbuat baik atau dosa, semua tercatat, tidak ada yang tertinggal. Dan itu namanya buku induk dan diberikan oleh Allah lewat utusannya, yaitu para malaikat. Mana dasar hukumnya, yaitu surat Al-Isra ayat 71 dan surat Al-Kahfi ayat 49. Kemudian ada yang diberikan dari sebelah kanan, dalam arti kata mereka itu beruntung. Mana dasar hukumnya, yaitu surat Al-Insyiqaq ayat 7. Dan ada juga yang diberikan dari arah belakang, dalam arti kata mereka itu adalah orang yang merugi. Mana dasar hukumnya, yaitu surat Al-Insyiqaq juga ayat 11. Kemudian setelah kita diberi catatan masing-masing, buku catatan, maka kita akan disedang datang sendiri-sendiri. Tidak ada perwakilan, tidak ada pengacara. Kita datang sendiri-sendiri di persidangan. Dasar hukumnya adalah surat Maryam ayat 71. Kemudian tidak ada pembelaan bagi orang kafir. Tidak ada pembela, tidak ada
pemberi syafaat, dan orang kafir itu disidang sendiri. Mana dasar hukumnya? Yaitu surat Ali Imran ayat 22. Kemudian bagi orang kafir yang banyak dosa, tidak ada tebusan, tidak ada denda untuk meringankan dosa-dosanya, untuk meringankan siksaannya atas kesalahannya. Mana dasar hukumnya? Yaitu surat Al-Baqarah ayat 48. Kemudian untuk orang yang banyak dosa atau sedikit dosa tapi dia itu beriman, maka Allah memberikan orang yang dipercaya, yang dirahmati, yang diridai untuk menjadi pembela. Dalam arti kata dia diberi kuasa untuk memberi syafaat dalam persidangan. Kalau kata sebangsa kita mungkin pembela barangkali maksudnya ini. Mana ada hukumnya? Yaitu surat Toha ayat 109. Kemudian diadili, disidang. Diadili sidang itu adalah proses yang harus kita lalui setiap kita. Dalam proses itu kita akan melewati dengan cara yang seadil-adilnya, tidak diintimidasi, tidak ada tekanan, tidak ada bikin-bikinan, semua berjalan lurus, semua berjalan tanpa ada rekayasa hukum, semua berjalan dengan adil. Mana dasar hukumnya? Yaitu surat Az-Zumar ayat 70, surat Al-Anbiya ayat 47, surat Az-Zalzalah ayat 7 dan 8. Maka yang lolos dari persidangan dalam arti kata dia dinyatakan nilai pahalanya lebih banyak, plus pahalanya lebih banyak, setelah ditimbang, dipertimbangkan, dipikir, diputuskan, maka dia dinyatakan sah secara hukum untuk memasuki surga. Mana dasar hukumnya? Yaitu surat Al-Mu'minun ayat 102. Tapi bagi mereka yang gagal, ternyata dosa-dosanya banyak, dan setelah dihitung ternyata tidak ada toleransi, dan dosanya itu apalagi dosa syirik yang tidak ada ampun bagi mereka, selama mereka tidak sempat minta ampun selama hidup di dunia, maka mereka dinyatakan sah secara hukum menjadi penduduk neraka. Mana dasar hukumnya? Yaitu surat Al-Mu'minun ayat 103. Sekarang timbul tanda tanya, bagaimana dengan orang yang seimbang 50-50 plus 50-50 kata orang sekarang? Apakah dia masuk neraka atau apakah dia masuk surga? Karena dia seimbang, maka tempatnya juga di tempat yang seimbang, yang di tengah-tengah. Itulah keadilannya Allah. Maka dia akan berada di tempat Al-A'raf yang tertinggi, yaitu suatu tempat yang berada di antara surga dan neraka. Mana dasar hukumnya? Surat Al-A'raf ayat 46, 47, 48, dan 49. Kemudian ada satu yang lupa saya, yaitu ketika seseorang yang belum datang suatu nabi kepada mereka, belum datang utusan kepada mereka, sehingga mereka tidak tahu mana yang Islam itu apa, mereka tidak tahu, dan bagaimana cara menyembah, bagaimana cara sholat dia tidak tahu, dan mereka itu Al-Quran juga menjelaskan, tapi saya juga lupa ayat berapa, surat apa saya juga lupa. Mohon para sahabat untuk menulis di kolom komentar. Dan bagi mereka itu tidak akan disiksa, tidak akan dimasukkan ke dalam neraka, tapi dimasukkan dalam surga. Cuma jadi masalah dalam surga apa, saya juga tidak tahu. Itu urusan Allah, dan hanya kepada Allah kembali segala urusan. Dan kemudian dalam persidangan, kembali ke persidangan tadi, yang menjadi saksi itu adalah, kalau kita di dunia kan ada saksi ahli, saksi kunci, atau saksi utama, maka di persidangan tidak ada saksi-saksi dari teman kita, tidak ada saksi dari orang lain. Yang menjadi saksi adalah kaki dan tangan kita. Mana dasar hukumnya? Surat Yasin ayat 65. Kemudian pendengaran
penglihatan dan kulit kita akan ditanyai sebagai saksi. Apa kesaksiannya? Mana dasar hukumnya? Yaitu dalam surat Al-Fussilat ayat 20. Kemudian lidah dan tangan menjadi saksi juga. Akan ditanya juga. Mana dasar hukumnya? Surat An-Nur ayat 24. Kemudian bagaimana proses orang masuk neraka? Inilah yang jadi inti permasalahan bagi saya. Kalau menurut ulama kan orang itu masuk neraka kan jatuh dari atas. Ternyata setelah melalui proses persidangan yang saya baca dalam Quran, ternyata orang masuk neraka itu bukan jatuh dari atas, cemplung masuk neraka. Dan neraka mana saya juga tidak tahu dan para ulama tidak menjelaskan. Tetapi Al-Quran sudah menjelaskan ketika orang sudah dijatuhi hukuman masuk neraka, contohnya masuk neraka jahanam, atau apakah mereka masuk neraka jahanam, ataukah mereka masuk neraka wel, maka mereka disuruh masuk tetapi mereka tidak akan mau masuk. Namanya juga neraka supaya mau masuk. Kemudian mereka berkumpul di pintu neraka. Dan apa kata Allah? Halau mereka semua masuk ke neraka. Dan mereka yang masuk neraka itu ada yang dihalau. Mana dasar hukumnya? Surat Az-Zumar ayat 71. Kemudian ada juga yang didorong. Mana dasar hukumnya? Surat At-Tur ayat 13. Ayat 14, ayat 15, dan ayat 16. Kemudian ada yang dilempar masuk ke dalam neraka. Berarti dilempar dari luar masuk ke neraka. Seperti kita melempar sesuatu pada tempat yang jauh. Mana dasar hukumnya? Surat Al-Furqan ayat 11, 12, 13, dan 14. Kemudian ada juga yang diseret. Diseret dalam arti kata kakinya diangkat, kemudian diseret sampai kepalanya, mukanya menyentuh tanah. Kemudian diseret sampai mukanya berdarah. Mana dasar hukumnya? Surat Al-Furqan ayat 34, surat Al-Qamar ayat 48, dan surat Ad-Duhan ayat 47, 48, 49, dan 50. Itu penjelasan dari Al-Quran. Jadi Al-Quran tidak menjelaskan bahwa orang masuk neraka itu jatuh dari atas, tidak. Kemudian di pintu neraka atau di dalam neraka, ketika mereka ketemu sesama teman-teman mereka yang sesama dijatuh hukuman neraka, mereka itu saling membantah. Itu gara-gara kamu tuh yang mengajak saya, yang menyuruh saya berbuat gini. Katanya kamu ustadz, katanya kamu orang mulia. Ternyata yang kamu sampaikan khurafat, bohong, menyesatkan. Apa jadinya? Ternyata apa yang kamu sampaikan itu salah. Akhirnya sampai masuk neraka. Dan yang dibantah juga sambil membantah. Dan intinya di neraka itu orang akan saling membantah. Ada yang membantah temannya, ada yang membantah gurunya, ada yang membantah pemimpinnya, bahkan ada yang membantah setan. Tapi apa boleh buat, di neraka tidak. Bantah-membantah tidak dibenarkan, tidak diterima. Seseorang tidak akan bisa mengelak dari kesalahannya atas dosa-dosanya. Kenapa kamu terima? Kenapa kamu iakan salah sendiri? Itu makanya di Al-Quran juga dijelaskan, makanya orang di neraka itu berkata, coba dulu kalau saya punya akal, memakai akal saya untuk memikirkan. Kenapa saya tidak memikirkan? Kenapa akal saya tidak saya pakai untuk memikirkan apakah yang disampaikan itu benar atau tidak? Itulah pernyataan dari para orang ahli neraka. Itu penyesalan mereka kenapa tidak mempergunakan akalnya. Itu ada di Al-Quran, silahkan dicari sendiri surat apa, ayat berapa. Banyak ayat yang bicara masalah itu. Mereka saling membantah itu ada dalam surat As-Saffat ayat 27 dan surat Az-Zumar ayat 31. Akhirnya apa yang terjadi? Apa kata Allah? Silahkan kamu nikmati api neraka, silahkan kamu nikmati sisanya api neraka. Apakah kamu bersabar atau tidak? Percuma saja, bagi kamu tidak ada gunanya kamu bersabar atau tidak. Nikmati saja. Selamat menikmati siksaan kami. Mana dasar hukumnya? Surat At-Tur ayat 16. Apakah para sahabat sampai sini bisa mengerti tentang apa yang saya sampaikan? Dan berdasarkan Al-Quran, ternyata manusia itu tidak melewati jembatan di atas api neraka. Manusia itu masuk neraka bukan jatuh dari atas.
Itu berdasarkan Al-Quran, bukan kata saya, bukan kata orang lain. Saya tidak berani mengatakan sesuatu yang bukan hak saya untuk menyampaikan, bukan hak saya untuk menyimpulkan. Dan kesimpulan terakhir berpulang pada sahabat, apapun kesimpulan para sahabat, apapun penilaian sahabat, yang menanggung risiko, yang mempertanggungjawabkan adalah para sahabat. Apakah para sahabat percaya tentang bahwa orang masuk neraka itu jatuh dari atas berdasarkan pendapat ulama, ataukah para sahabat percaya dengan penjelasan dari Al-Quran? Silahkan, saya tidak ikut campur, itu urusan para sahabat, hak para sahabat. Dan akhir kata, saya mohon maaf atas segala kekurangan, dan saya minta terima kasih atas segala pengertian para sahabat. Walaupun saya menyampaikan dengan tidak secara yang berapi-api seperti para ulama yang lain, tapi saya menyampaikan dengan cara yang sederhana, tapi yang penting isinya, penjelasannya. Akhir kata, saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.